anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk memulainya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan disiapkan buku tulisnya, kemudian buku temanya ya. Setelah itu kita mulai belajarnya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama yaitu usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua yaitu kita nanti akan menyanyikan lagu bersama, lagu Memandang Alam. Semua ada di buku tema kalian ya. Kita mulai bagian yang pertama yaitu usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Baiklah anak-anak, kalian tahu nggak apa ya kira-kira usaha yang dapat kalian lakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia? Hal kecil yang bisa kalian lakukan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, salah satunya perhatikan gambar berikut ya. Baiklah anak-anak, hal yang pertama, usaha apa yang akan kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam, yaitu silakan diperhatikan gambarnya ya. Gambar yang samping sini adalah gambar bensin anak-anak. Kemudian yang gambar kedua yaitu gambar orang sedang mematikan lampu listrik. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yaitu menghemat bahan bakar dan menghemat penggunaan listrik. Nah, kenapa kita harus menghemat? Karena jika kita tidak menghematnya, sumber daya alam yang ada di Indonesia cepat habis anak-anak. Kalian tahu nggak bensin itu berasal dari mana? Waktu itu udah pernah Ibu jelaskan. Masih ingat? Nah, ternyata bensin itu berasal dari minyak bumi. Kalau kita tidak menghematnya, nanti minyak bumi akan habis. Dan sumber daya listrik juga harus kita hemat anak-anak, agar kita bisa hidup hemat dan tidak boros seperti itu. Oke, untuk usaha yang kedua silakan diperhatikan gambarnya. Baiklah anak-anak, usaha yang kedua yaitu menggunakan energi alternatif. Kamu masih ingat kemarin Ibu sudah mengajari kalian mengenai energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti energi utama. Kalian masih ingat energi utama? Masih dong. Apa itu energi utama? Yaitu minyak bumi dan batu bara. Dan energi alternatif ada di samping sini ya, diperhatikan. Ada apa saja? Ada angin, ada air, gelombang air laut, kemudian matahari. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan apa fungsi dari energi alternatif itu ya. Baiklah anak-anak, usaha yang ketiga untuk menjaga sumber daya alam di Indonesia yaitu nih, perhatikan. Ini gambar sedang apa ya kira-kira masyarakatnya? Nah, gambar di sini adalah masyarakat sedang menanami hutan yang gundul, yang tidak ada tanamannya, tidak ada pohonnya. Nah, itu harus kita tanami dengan tanaman baru. Nah, kegiatan seperti ini disebut sebagai reboisasi. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga sumber daya alam agar tetap ada. Kemudian untuk usaha yang selanjutnya, nah, perhatikan gambarnya ya. Ini usaha kita untuk yang keempat. Nah, mendaur ulang sampah. Nah, di rumah kalian pasti banyak sampah. Nah, ada sampah plastik, sampah botol, sampah kardus. Nah, salah satunya bisa dibuat kerajinan seperti ini. Ada pembuatan bunga dari botol bekas, ada pembuatan tas dari bahan kemasan sebuah produk makanan, bekasnya deterjen. Nah, itu bisa dibuat sebagai tas. Kemudian ada tempat pensil dari kardus. Nah, kalian bisa itu melakukan daur ulang. Nah, kalau kalian bisa melakukan daur ulang, berarti kalian ikut berpartisipasi dalam menjaga sumber daya alam. Baiklah, untuk usaha kita yang selanjutnya yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun di laut anak-anak. Nah, limbah itu biasanya dihasilkan dari hasil produksi pabrik ya. Jadi ini ada limbah cair, ada juga limbah padat. Itu tidak boleh anak-anak dibuang ke laut, ke sungai atau ke danau. Nanti bisa merusak lingkungan yang ada di situ. Salah satunya yaitu ekosistem
air laut atau ekosistem sungai, bisa mematikan ikan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di air. Kemudian kita juga harus sering membersihkan sungai. Waktu itu Ibu juga sudah menjelaskan ke kalian ada program Prokasih. Masih ingat ya, program Kali Bersih. Nah, dengan program Prokasih, ekosistem yang ada di sungai, di danau dan di laut akan tetap terjaga, dan juga sumber daya alam di sana juga tidak rusak anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya, usaha apa untuk menjaga sumber daya alam? Yaitu ini dia, tidak menangkap ikan dengan peledak. Kalian tahu, tidak boleh anak-anak menangkap ikan itu dengan peledak, dengan bom. Tapi dengan apa? Dengan memancing saja atau memilih ikan yang sudah besar untuk diambil. Nah, apalagi kalau pakai bom, apa yang akan terjadi? Itu di gambar sudah Ibu jelaskan bahwa akan merusak terumbu karang, akan merusak ekosistem yang ada di laut, sehingga akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada di sana. Anak-anak kita tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, untuk bahasan kita yang kedua, tadi Ibu sudah menjelaskan pada kalian bahwa kita akan menyanyikan lagu bersama, memandang alam. Nah, ini ada anak-anaknya di buku kalian, silakan perhatikan di buku temanya. Nah, Ibu akan putarkan lagunya, silakan diikuti. Selamat bernyanyi. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu akan menambah pengetahuan kalian mengenai cara menjaga sumber daya alam ya. Dan selanjutnya kerjakan tugas-tugas yang Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.